Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar terkait dengan konfigurasi IP address di Ubuntu Server 2404 ya. Jadi di simulasi kali ini kita akan mencoba mengkoneksikan 3 VM ini, VM load balancer VM, web server 1 VM, dan web server 2 VM. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan network adapter ya, yang tadinya cuma ada satu adapter NAT, terus kita tambahkan di adapter 2 itu host only network di masing-masing VM ini. Nah, untuk alokasi IP-nya kita akan buat seperti ini ya. Jadi untuk masing-masing VM, untuk load balancer VM itu kita kasih IP 56.11. Terus untuk yang web server 1 VM kita alokasikan 56.12. Untuk yang web server 2 VM kita kasih alokasi IP 56.13. Oke, jadi 56, 11, 12 dan 13 ya, urut. Oke, kita nyalakan dulu VM-nya. Untuk yang load balancer VM dulu kita nyalakan. Nah, jadi kalau kita bermain dengan banyak VM, tips dari saya adalah kita nyalakan satu persatu VM-nya. Jadi jangan langsung di start semuanya 3. Itu kadang kalau laptopnya itu tidak kuat, itu bisa bikin laptopnya itu hang. Jadi nyalakan satu persatu sampai bisa muncul login seperti ini, baru nyalakan berikutnya. Jadi kita pastikan tiap VM itu bisa nyala satu persatu. Ini VM web server 1 VM sudah nyala, kita nyalakan web server 2 VM. Nah, kita mulai dari load balancer VM ya. Jadi untuk yang load balancer itu kita setting IP 56.11 ya alokasinya. Kita login dulu. Nah, kalau sudah, jalankan sudo IPA. Nah, di sini saya menjalankan sudo IPA ini untuk melihat interface yang ada di VM load balancer VM ini. Ini ada 3 interface ya, 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3. 1 itu tulisannya LO, itu loopback. Terus yang kedua itu ENP0S8, itu ada IP 10.02.15. Ini adalah IP yang didapatkan otomatis dari VirtualBox. Jadi ENP0S8 ini adalah interface NAT. Jadi di adapter 1 masuknya ke sini. Terus adapter 2 itu ENP0S9, itu yang sebelumnya sudah kita set menjadi host only network ya. Jadi yang sudah ada IP-nya ini adalah NAT, terus yang kita akan tambahkan IP di ENP0S9 kalau di sini. Nah, untuk yang nama interface ini ENP0S8, ENP0S9 itu biasanya masing-masing laptop itu berbeda, jadi disesuaikan dengan laptop masing-masing. Ini kebetulan di tempat saya untuk yang adapter 2 yang NAT itu namanya ENP0S8. Ada juga yang namanya ENP0S3, ada yang ENP0S5, itu sesuai dengan laptop masing-masing, biasanya berbeda-beda. Terus ada juga ini di tempat saya ini ENP0S9 untuk yang host only networknya. Jadi ini harus diingat-ingat karena nanti nama interface yang ENP0S sekian ini akan menjadi identifier saat kita konfigurasi IP address-nya. Oke, nah kita cek ya alokasinya berapa. Jadi ini akan kita alokasi 56.11 ya. Nah, konfigurasinya kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan kita tambahkan ENP0S, kalau di sini ENP0S8 ya, nanti di tempat saya ENP0S9. Nah, terus kita tambahkan di bawahnya konfigurasi yang ada. Ini seperti ini. Jadi hanya menambahkan 1, 2, 3, 4 baris ini. Nah, ini. Oke, kita mulai ya. Sudo nano /etc netplan spasi. Nah, ini
sudo spasi nano spasi /etc /netplan /50 strip cloud strip init.yml, enter. Nah, di sini sudah ada IP ya. ENP0S8 ini adalah IP untuk yang interface adapter 1 yang NAT tadi. Nah, nanti kita tambahkan di bawahnya ini ENP0S9 sesuai dengan nama di tempat saya ya. Nah, ini tambahi parameter DHCP 4.2 spasi no. Ini biar tidak mendapatkan IP secara otomatis ya. Nah, lalu di bawahnya tambahi sesuai dengan alokasinya berapa tadi. Ini ya 56.11. Jadi ditambahkan ini ya, strip spasi tambahkan strip spasi ini 56.11. Di bawahnya huruf D lah. Kita tambahkan seperti itu. Ini tambahkan DHCP 4-nya no ya. Terus ini ditambahkan addresses, terus tambahkan IP-nya di bawahnya. Addresses .2. Nah, di bawahnya tambahi. Nah, ini di bawah huruf D strip spasi. Nah, IP-nya 192.168.56.11/24 ini adalah prefix ya. Jadi ini bukan atau bacanya prefixnya 24. Jadi kalau prefix itu apa bisa dibaca-baca lagi di materi Jarkom ya, banyak itu. Nah, seperti ini ya. Jadi penambahannya adalah ini ENP0S9.2 terus enter, bawahnya DHCP 4.2 no, terus bawahnya address .2 terus IP-nya. Nah, kalau udah di save ya, tekan Ctrl O, enter, Ctrl X. Terus untuk memasukkan konfigurasinya pakai dengan perintah sudo netplan spasi apply. Sudo spasi netplan spasi apply ya di sini ya, enter. Nah, untuk mengeceknya tinggal sudo spasi IPA. Nah, kita lihat di interface yang terakhir ini ENP0S9, di situ sudah muncul IP-nya ya, 192.168.56.11/24. Jadi kita bisa lihat di sini di masing-masing ini. LO itu loopback, yang kedua itu NAT-nya itu yang ENP0S8 ini. Terus yang ini yang host only network itu yang ini ENP0S9 ini udah muncul IP-nya 192.168.56.11/24. Kalau sebelumnya enggak ada. Oke, kita masuk ke VM berikutnya. Ini kan load balancer VM, terus ke web server 1 ya. Web server 1 yang ini. So, masukkan password. Langkahnya sama ya. Kita cek dulu sudo spasi IP spasi A, masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah muncul ya, ada 3 loopback ENP0S8 sama ENP0S9 sama. Nah, yang ENP0S9 ini yang akan kita tambahkan IP. Kita cukup cepat ya untuk yang kali ini karena tadi udah penjelasannya cukup panjang di load balancer 1, di load balancer VM. Ini caranya sama. Sudo spasi /etc /netplan ini sudo, maaf ini kurang editor, sudo spasi nano spasi /etc netplan. Nah, tadi kurang nano, sorry. Sudo spasi nano spasi /etc /netplan /50 strip cloud strip init.yml ya. Enter. Nah, di sini jadi pastikan ada isinya. Jadi kalau misalkan tidak ada isinya kayak gini artinya salah ngetik, jadi harus keluar, ulangi lagi. Jadi harusnya ada isinya seperti ini, jadi kita tinggal tambahkan sama seperti tadi ya, tinggal tambahkan di bawahnya ENP0S9.2, terus di bagian DHCP ini diisi DHCP 4.2 no. Nah, lalu di bawahnya
address. Jangan sampai typo, kalau typo pasti akan gagal. Nah, ini alokasinya adalah 56.12 192.168.56.12/24. Kita simpan dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Terus kita apply agar konfigurasi ini masuk. Sudo spasi netplan spasi apply, Enter. Kita cek apakah IP-nya sudah masuk. Sudo spasi IP spasi A. Nah, di yang adapter yang ini ya, yang terakhir itu sudah muncul 56.12. Kita lanjutkan untuk yang VM berikutnya di web server 2 ya. Sudo, kita cek ya, sudo spasi IP spasi A, masukkan passwordnya. Nah, seperti tadi, defaultnya adalah yang adapter yang terakhir ini belum ada IP-nya. Kita edit sendiri ya, sudo spasi nano spasi // netplan. Nah, sama kayak tadi perintahnya. Enter. Ini alokasinya adalah 56.13 ENP0S9.2. pakai spasi aja biar urut ya. CB4.2 no, address-nya address.2 192.168.56.13/24. Kita simpan, Ctrl O, Ctrl X, sudo netplan apply. Nah, ini konfigurasi di web server 2 VM sudah selesai ya. Jadi ketika VM ini udah ada IP-nya, kita masuk ke load balancer VM untuk ngetes. Ini ya, bisa dilihat di sini ada load balancer VM di sini ya. Nah, di sini ada load balancer VM. Kita dari sini, tadi load balancer VM itu IP-nya adalah 56.11. Kita coba tes koneksi ke web server 1 VM. Web server 1 VM itu IP-nya 56.12. Terus web server 2 56.13. Kita ping ya, ping 192.168.56.12. Nah, ini kita tes koneksi dari load balancer ke web server 1 VM. Ini hasilnya seperti ini, artinya sudah bisa komunikasi ya. Untuk berhenti tekan Ctrl C. Kita ping dari load balancer ke web server 2 VM sekarang, IP-nya 56.13. Nah, ini artinya dari load balancer itu sudah bisa berkomunikasi dengan web server 1 VM dan web server 2 VM. Oke, kita uji coba di web server 1 VM ya. Yang ini kita coba ping ke load balancer. Ini web server 1 VM, ping ke load balancer. Nah, ping load balancer IP-nya 11 ya, 192.168.56.11. Nah, bisa. Terus tes ping dari web server 1 VM ke web server 2, IP-nya 56.13. Oke, aman. Sekarang Ctrl C. Kita pindah ke web server 2 VM. Nah, ini web server 2 VM. Kita cek ping dari web server 2 ke 192.168.56.11. Jadi ping ke load balancer bisa, ping ke web server 1. Ini kan web server 2, ping ke web server 1 56.12 bisa. Jadi IP-nya harus hafal ya, cuma 3 doang ini kan. Jadi gampang, nggak perlu buka-buka catatan. Nah, sekarang ini sampai sini artinya ketiga VM ini, VM load balancer 1, load balancer VM, web server 1 dan web server 2 itu udah bisa komunikasi. Sekarang kita coba dari host ya, dari host itu artinya dari laptop komunikasi ke ketiga VM ini. Caranya dari laptop dibuka
command from-nya. Kalau di Mac pakai terminal, kalau di Windows itu bisa pakai yang namanya command prompt ya, CMD ya. Kalau di Mac kita pakai yang namanya terminal. Kita coba ping ke 3 VM ini. Ping ke load balancer dulu 192.168.56.11. Bisa. Artinya dari host bisa komunikasi ke VM. Ini kita komunikasi ke 5611 yaitu load balancer. Oke, untuk berhenti sama ya, tekan Ctrl C. Lalu berikutnya 56.12. Enter. Ini kita ping ke web server 1 VM. Nah, bisa. Aman ya. Nah, sekarang Ctrl C lagi untuk berhenti. Kita ping ke web server 2 VM. Type-nya 56.13. Nah, aman ya. Oke. Oke, sampai sini artinya konfigurasi IP address di load balancer VM, web server 1 VM dan web server 2 VM yang berbasis Ubuntu 2404 ini sudah selesai. Cukup gampang ya, cukup gampang dipahami itu untuk membuat IP statik. Nah, jadi setelah ini kita bisa lanjut untuk eksperimen berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.